Pernah gak sih saat kamu ingin membeli nasi goreng, tapi tiba-tiba nasi goreng langgananmu itu tiba-tiba menjadi naik? Nah, itu gara-gara permintaan naik, tapi penawaran gak ikut naik. Hai, namaku Rick. Kali ini kita akan membahas bab 3 ekonomi yang ini. Dan di bab ini, kita akan bahas kenapa harga bisa naik turun kayak mood pas akhir bulan. Yang akan dibahas oleh orang random satu ini. Cus, kita dengarkan nyepingannya. Halo teman-teman semua, namaku Cedric di sini. Hari ini saya akan membahas bab 3 ekonomi. Dan cus, mari kita bahas dalam 3, 2, 1. Oke, sekarang kalian bisa buka buku ini di halaman 47 ya. Kita akan membahas bab 3. Oke, sekarang saya akan membahas apa sih itu penawaran sama permintaan. Kalian pasti penasaran ya? Ya, saya juga penasaran. Mari kita belajar bareng. Oke, judul dari bab 3 ini yaitu konsep terbentuknya harga keseimbangan pasar. Dalam keseimbangan pasar, terdapat suatu konsep yaitu permintaan dan penawaran. Pengertian dari permintaan atau bahasa kerennya itu demand adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Sedangkan penawaran atau supply adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di suatu pusat pada waktu tertentu dan berbagai tingkat harga. Dan selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, permintaan akan turun. Jika harga turun, permintaan naik. Paham? Dan kedua, harga barang lainnya atau yang berkaitan. Atau bahasa lainnya pendapat lah. Ada dua arti di sini. Substitusi atau pengganti. Itu adalah barang yang bisa saling menggantikan. Seperti harga teh naik, permintaan kopi juga naik. Dan satu laginya bahan komplementer atau bahan pelengkap. Barang yang digunakan secara bersamaan. Contohnya seperti harga bensin yang naik dan permintaan mobil menjadi turun. Dan sekarang ke selanjutnya yaitu tingkat C. Yaitu C. Ya. C. Tingkat pendapatan per kapita. Jika pendapatan naik, permintaan juga akan naik. Jika pendapatan naik, permintaan akan naik. Jika pendapatan turun, permintaan akan turun. Jadinya saling lah. Itu juga sebaiknya. Oke, D. Selera atau kebiasaan. Jika ada barang yang lagi tren atau viral, pasti permintaan akan naik. Jika trennya akan menghilang, permintaannya pun menurun dan seleranya pun menurun. Sekarang jumlah penduduk. Jumlah penduduk jika lebih banyak, kebutuhan pasti lebih banyak dong, dan permintaan akan terus naik. Dan sebaliknya, jika penduduk lebih sedikit, kebutuhan artinya akan lebih menurun dan permintaan akan turun. Bahasa gampangnya itu. Dan sekarang kita berlanjut ke F. Perkiraan harga masa mendatang. Jika diprediksi naik, orang beli sekarang dan permintaan akan naik. Jika prediksi turun, orang menunda. Artinya permintaan turun. Oke, distribusi pendapatan. Jika pendapatan merata, daya beli masyarakat naik. Permintaan akan naik dong. Dan sebaliknya, jika pendapatan tidak merata, daya beli masyarakat tidak akan naik. Yang akan permintaan turun. Dan yang terakhir, usaha prosuden meningkat penjualan. Seperti promosi iklan, diskon, yang dapat menarik konsumen, permintaan akan naik. Dan begitu pun sebaliknya. Sekarang kita akan melihat apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang seperti tadi, harga barang itu sendiri. Jika harga naik, produsen mau menawarkan lebih banyak. Jika harga turun,
produsen menawarkan lebih sedikit. Ya, rugi sih. B. Harga barang lain yang berkaitan. Jika barang lain diproduksi lebih menguntungkan, produsen pindah ke sana. Penawaran barang awal turun. Misalnya, harga jagung naik, petani beralih tanam jagung, dan penawaran padi turun. C. Harga faktor produksi. Jika harga bahan baku, tenaga kerja, dan mesin naik, biaya akan naik, penawaran akan turun. D. Biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, seperti listrik, sewa, transportasi, produsen akan rugi, penawaran pun turun. Dan biaya turun, jika biaya turun, penawaran pun naik. E. Teknologi produksi. Jika teknologi canggih membuat produksi lebih cepat atau murah, penawaran akan terus melonjak naik. Dan sebaliknya, jika teknologi tidak canggih untuk memproduksi lebih cepat dan efisien, penawaran akan tiba-tiba turun. Dan kita lanjut lagi ke F. Jumlah pedagang atau penjual. Semakin banyak penjual, total penawaran barang di pasar naik. Jika penjual sedikit, penawaran akan turun. J. Tujuan perusahaan. Jika perusahaan ingin memperluas pasar, produksi dan penawaran harus ditambah. Jika ingin fokus barang lain, penawaran barang tentu harus beberapa dikurangi. H. Spekulasi. Jika produsen memprediksi harga akan naik, mereka menahan barang sekarang dan penawaran akan turun. Jika prediksi akan turun, mereka cepat menjual dan tiba penawaran naik. Dan kebijakan pemerintah pajak dan terakhir, kebijakan pemerintah. Pajak tinggi, biaya produksi naik, penawaran akan turun. Subsidi, biaya turun, penawaran naik. Regulasi ketat juga bisa mengurangi penawaran. Dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yang akan dibahas oleh seseorang yang lagi. Oke, teman-teman. Namaku CD. Aku akan membahas tentang hukum permintaan. Silakan buka halaman 50 dan kita akan membahas hukum permintaan ya guys ya. Oke, hukum permintaan yang berbunyi jika suatu barang naik, maka permintaan akan barang itu pun turun. Dan jika sebaliknya, tapi ada syaratnya dengan suara ceteris paribus. Dan hukum penawaran berbunyi, jika harga barang itu naik, maka penawaran barang itu akan naik. Dan sebaliknya dengan syarat ceteris paribus. Paham? Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang saya akan berikan kepada kalian supaya kalian bisa lebih ngerti gitu. Apa sih itu penawar sama yang lain-lainnya? Oke, kita selanjutnya akan bahas dalam 3, 2, 1. Aja cukup dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau saya sulit menjelaskannya. Dan sampai jumpa lain kali di video lain. Bye-bye. Oke, siapkan pulpen kalian dan kertas. Dan kita akan mulai dari nomor 1. Nomor 1 yaitu yang akan muncul di layar. Oke. Dan kita tadi sudah bahas ya, hukum permintaan dan penawaran. Jadinya ya hukum penawaran yaitu jika harga barang naik, maka penawaran akan barang tersebut naik, dan sebaliknya dengan syarat yaitu ceteris paribus. Dan hukum kedua yaitu hukum permintaan berbunyi jika hanya barang naik, maka permintaan akan barang tersebut menurun, dan sebaliknya dengan syarat ceteris paribus. Alasannya karena ceteris paribus diperlukan agar permintaan dan penawaran jalan. Contoh, misalnya es di warung Madura harganya 15.000,
orang akan tidak akan membelinya karena terlalu mahal. Dan sebaliknya, jika es di warung Madura harganya cuma 2.000, orang akan membelinya. Paham? Dan ceteris paribus, pendapatan cuaca selera tidak berubah. Kalau tiba-tiba hujan badai, faktor lain berubah. Meski harga murah, orang tetap tidak beli banyak. Hukum jadi tidak berlaku. Paham? Dan sekarang penawaran. Misal, ini mangga. Harganya naik. Petani ingin menjual lebih banyak. Ceteris paribus, biaya pupuk, cuaca, teknologi tidak berubah. Tapi jika tanaman terkena hama, faktor lain berubah, jumlah mangga justru menurun. Jadi walaupun harganya tinggi. Oke, sekarang dan lanjut ke nomor 2. Dan saya lupa kasih tahu kalian bahwa di ekonomi juga ada rumus, yaitu ID sama dengan Q per P dikali P per Q. Oke? Dan tadi kita akan menggunakan 17.000 dikurang 2.980 per 92.000 dikurang 88.000. Maaf, typo. Dan dikali 88.000 per 298.000. Oke. Selanjutnya pastinya di atas dikurangi dong. Oke. Jadi berapa? Betul. 1.280 per 4.000 minus ya. Dikali 88.000 per 2.980. Dan jadi berapa teman-teman? Betul. Hasilnya menjadi segini ya guys ya. 80 per 28160 per 2980. Jadi berapa adik-adik? Jadi 9,44. Jadi sama dengan ID 1 elastis. Paham? Oke. Maaf ya, penjelasan saya agak kurang. Tapi nggak apa-apa, asalkan kalian bisa ngerti. Oh ya, salah. Nomor 3. Oke, nomor 3 akan muncul di layar. Kalian bisa lihat. Dan saya akan kasih tahu kalian rumus selanjutnya. Selain ID, Q P dikali P per Q. Yaitu P dikurang P1 per P1 kurang P2 dikali Q dikurang Q1 per Q1 kurang Q2. Oke, berarti berapa adik-adik? P dikurang 7.000 dikurang 2.000 dikurang 7.000 sama dengan Q dikurang 10 dikurang 18 dikurang 10. Dan selanjutnya P dikurang 7.000 per minus 5.000 sama dengan Q dikurang 10 per 8. Dan jadinya kita tinggal gini aja, kali silang. Jadi 8 P dikurang 7.000 sama dengan minus 5.000 Q dikurang 10. Oke? Dan kita tinggal buka tutup kurungnya. Jadi dan habis itu kita tinggal buka dan kita oke, ini berarti jadi ini dikali ya. Jadi 56.000 minus 5.000 Q ditambah 50.000.
dan sama dengan 8P minus 5.000 Q ditambah 106.000. Kenapa bisa jadi segini? Kita dikalikan dong. Oke. Jadi P sama dengan minus 625 di Q ditambah 13.250. Kok bisa jadi segini bang harganya? Oke. Oke, lanjut. 625Q dikurang minus P ditambah 13.250. Jadi sama dengan Q sama dengan minus 0,0016P dikurang 21,2. Itulah hasilnya. Dan soal selanjutnya. Waduh, harus gambar nih. Oke. Soal selanjutnya akan digambar. Oke, jadi kita harus gambar presisi ya guys ya. Gini, kita gambar gini. Soalnya saya di sekitaran saya nggak ada penggaris ini, ya udahlah. Dan kita itu, oh ya, ini adalah equilibrium. Ini maksudnya guys ya. Ini adalah supply. Ini adalah demand. Ini adalah garis-garis ekonomi guys ya. Kita tinggal garis-garis. Oke, ini jadi kita tandain dulu. Dan kita tinggal tentuin aja. Jadi tinggal boom. 17. Habis itu ini adalah D38. Ini adalah S24. Ini adalah D31. Ini adalah S31. Ini adalah D24. Ini adalah S38. Ini adalah D17. Ini adalah S45. Dan ini cuman harga-harganya doang. Ini ada nomor 4 ya guys ya. Dan sekarang kita akan melanjut ke nomor 5. Soalnya akan ditampilkan dan ayo. Oke, sebelum ada rumus lagi guys. Ini adalah QD sama dengan QS. Jadinya 200 dikurang 90P sama dengan minus 2000 ditambah 20P. Jadi 2200 sama dengan 110P. Ini jadi P-nya taruh di sini, 2000-nya taruh di sini. Jadi sama dengan P sama dengan 20. Bukti. Ini harus ada pembuktian ya guys ya. Bukti. QD sama dengan 200 minus 90 sama dengan 200 dikurang 90 dikali 20. Jadi sama dengan 200 dikurang minus ya deh, dikurang 1800 sama dengan minus 1600. Dan QS sama juga. Jadinya minus 2000 ditambah 20P sama dengan minus 2000 ditambah 400. Jadi sama dengan minus 600. Dan kita perlu kasih alasannya juga guys. Jadi harga keseimbangan sebelum pajak adalah 20. Dan permintaan dan penawarannya adalah berapa? Yaitu minus 1600.
Dan kita harus sesudahnya juga guys. Rumus sesudah sama. QD sama dengan QS. Dan 200 dikurang 90P sama kayak tadi. Tapi bedanya ini ke sini. Ini baru ke sini. Jadinya jadi 110P dikurang minus 2100. Jadi P sama dengan 19,09. Pembuktian. Berarti sama juga guys. Sini kita tinggal 290 itu 19,09 sama dengan 200 dikurang 1718,1 sama dengan 1508,18. Jadi sama dengan ya udah 1518. Dan sama juga. Berarti minus 2000 ditambah 381,8 ditambah 100 sama dengan minus sama deh guys. Ya sama. Jadi harga keseimbangan setelah pajak adalah 19,09 dan permintaan dan penawarannya sama kayak di atas adalah minus 1518. Hore, selesai. Aja cukup dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau saya sulit menjelaskannya. Dan sampai jumpa lain kali di video lain. Bye bye.